Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه سيأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك. أما بعد. Jemaah salat maghrib Masjid Al-Manar yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, walau senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat semangat untuk senantiasa kita hadir di rumah Allah, semangat kita terhadap cinta Al-Quran, semangat cinta kumpul bersama dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Semoga semuanya ini menjadikan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga layak kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyemangat bagi kita semuanya yang Allah sampaikan kepada kita semuanya. Kun aliman, jadilah kalian semuanya menjadi orang-orang yang berilmu. Kalau kita belum layak untuk menjadi orang yang alim, maka boleh turun satu tingkat menjadi muta'alliman, orang yang senantiasa menuntut ilmu. Turun lagi tingkatan yang ketiga, au mustami'an, yaitu orang-orang yang mendengarkan. Istilahnya adalah jiping, hanya ngaji kuping. Kalau kita hari ini semoga aja bukan mustami, tetapi tingkatannya adalah muta'alliman. Artinya apa? Kita ngaji bersama-sama, kita baca ayatnya juga bersama-sama, kita pahami bagaimana ayat tersebut, dan kita semuanya bersama-sama untuk membacanya, dan ada Al-Qur'annya. Insya Allah di rumah juga dipelajari, begitu ya? Ya, alhamdulillah ya. Masih di terakhir dari surat Al-Fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, terakhir Al-Balad ya. Tetapi di sini kita masih berkaitan dengan kemarin surat Al-Balad, bahwa bagaimana kita, jiwa kita masih tenang ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jadi di dalam beberapa tafsir yang sudah kita jelaskan bahwa wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan puas.
dan betul-betul kita menjadi orang-orang yang dipuaskan. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam kelompok hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Kemarin yang sudah kita bahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan, termasuk di sini di beberapa tafsir yang menjelaskan bagaimana jiwa kita ini tenang, bagaimana termasuk kita ini di dunianya tenang sehingga di akhirat kita layak dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Di tafsir Ibnu Abbas kemarin ya sudah kita bahas, di tafsir Muyassar, juga di tafsir Zadul Masir, dan di sini di tafsir Ibnu Abbas menjelaskan orang-orang yang layak nanti di akhirat dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu adalah orang yang jiwanya tenang manakala di dunianya hidupnya juga tenang. Artinya apa? Satu, orang-orang yang al-aminah min adzabillah, seluruh perilakunya itu berusaha bagaimana tidak mengandung nilai unsur dosa. Contoh yang paling gampang, duwe utang gak nyaur, dosa enggak? Dosa enggak? Dosa. Oh, lali beda lain lagi ya. Jadi maaf. Tapi ini semuanya nggak ada yang punya utang ya, nggak ada ya. Jadi kita merasa punya utang terus kemudian nggak nyaur. Pas kebetulan ketemu sama orang sing diutangi, grogi napa mboten? Hah? Loh, tenang nggak kira-kira hidupnya? Nggak tenang. Terus pokoknya semua unsur dosa apa saja lah, dosa mencuri, dosa korupsi, dosa apa saja. Orang kalau punya dosa hidupnya nggak tenang, suka bujui, gitu ya. Begitu maaf, SIM itu kan ada yang palsu, ada yang asli, betul ya? Betul, SIM itu ada yang palsu, ada yang asli, iya. Oh, ijazah juga ada yang palsu, ada yang asli. Kalau SIM kita asli, begitu ada operasi polisi, banyak orang polisi, SIM kita asli, grogi napa mboten? Mboten. Lek SIM-nya palsu, maca selawat, Allahumma sholli ala betul begitu ya. Jadi artinya bagaimana kita semuanya, apapun perbuatan dosa yang kita lakukan di dunianya kita ini sudah grogi, apalagi nanti di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, as-shadiqah bi tauhidillah. Oleh karena itu bagaimana memantapkan diri kita menjadi orang-orang yang merasa diri kita ini aman, tidak ada unsur dosa, itu berarti kita harus menjadi orang-orang yang benar tauhid kita. Jadi makna daripada kalimat tauhid yang kita baca adalah la ilaha illallah. Begitu kita mengucapkan kata-kata la ilaha illallah, yang artinya adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau bahasa kita adalah tidak ada yang kukagumi kecuali Allah, tidak ada yang kuherani kecuali Allah, tidak ada yang kutakjubi kecuali Allah. Makanya kalau kita menjadi orang-orang yang takjubnya, kagumnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dalam rangka untuk mencari nafkah, dalam rangka untuk mencari kedudukan, dalam rangka hidupnya pasti sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya berarti as-shadiqah bi tauhidillah. Ya, jadi apa yang dia lakukan senantiasa adalah benar sesuai dengan komitmennya dalam hidup, bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang ketiga,
Orang-orang yang senantiasa adalah asyakirah bina'ma'illah, orang-orang yang dalam hidupnya senantiasa membuka diri bahwa semua apa yang kita miliki pada dasarnya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Namun kadang yang terjadi pada diri kita semuanya adalah gajah di pelupuk mata tidak tampak, kuman di seberang lautan nampak. Allah memberikan pada kita semuanya nikmat yang begitu banyak, tapi nggak kelihatan, tidak kelihatan. Makanya ada yang sempat kita saksikan bersama-sama betapa nikmatnya kalau kita ini bisa berjalan dengan normal, betul ya? Tanpa harus pakai apa? Krek ya. Betapa kita saat sekarang ini nggak pakai krek. Seandainya kita kemana-mana harus pakai krek gimana ya? Masya Allah. Ini nikmat yang betul-betul luar biasa, yang senantiasa harus kita syukuri. Ya, harus senantiasa kita syukuri. Jadi itu tentang masalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya lagi Allah sampaikan kepada kita semuanya, yaitu as-sabirah bibala'illah, orang-orang yang senantiasa sabar terhadap bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ujian datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasobiru, begitu ya dalam surat Ali Imran terakhir itu ya. Hai orang-orang yang beriman, isbiru artinya apa? Sabarlah kalian semuanya. Innallaha ma'asyabirin, sesungguhnya Allah senantiasa akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau perintah salat, aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasyakil laili wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana masyhuda, dalam surat Isra. Aqimis salata, dirikanlah salat. Kapan kita mendirikan salatnya? Itu lidulukis syamsi, ketika matahari sudah tergelincir. Artinya berarti salat kalau matahari sudah tergelincir duhur. Jadi matahari sudah tergelincir berarti salat duhur. Kalau matahari di atas kan nggak boleh kita salat. Kata Allah, lidulukis syamsi ila ghasakil lail. Jadi dirikanlah salat. Rasulullah mempraktekkan ayat tersebut dalam surat Isra ya. Rasulullah mempraktekkannya: 1 salat duhur, 2 salat asyar, 3 salat maghrib, 4 salat isya. Lidulukis syamsi ila ghasakil lail wa qur'anal fajr, dan para mufassir memberikan keterangan yaitu salat subuh. Sehingga perintahnya Allah itu salat dalam sehari cuma 5 kali. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Waktunya bergesernya matahari, waktunya matahari apabila ada bayang-bayang, maka bayangannya apa? Bayangan benda tersebut melebihi dari bendanya, berarti waktunya salat asyar. Ya. Apabila matahari sudah tenggelam, salat maghrib, dan betul-betul sinar matahari sudah nggak nampak sama sekali, berarti waktunya salat isya, dan waktunya itu salat subuh lagi ketika munculnya matahari fajar. Sehingga perintah Allah dalam sehari kita cuma 5 kali untuk salat. Tetapi untuk kita menjadi orang yang sabar itu sehari berapa kali? Untuk kita menjadi orang yang sabar itu sehari berapa kali? Ya, kapan? Ketika di masjid ya. Kalau di rumah perlu sabar enggak? Oh perlu. Iya. Banyak di antara kita semuanya, maaf sekali lagi ya, ketika di masjid bisa sabar, tapi di rumah nggak bisa sabar. Ada? Tapi di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada. Ya. Ketika menjadi ketika menjadi guru, sabar dia. Begitu ngurusi anak SDW, sabar nggak?
Kenapa harus begitu? Nah, gitu ya. Ketika sebagai karyawan dia bersama dengan mungkin ada pelanggannya, ada ya orang-orang yang datang, dengan begitu indahnya dia melayaninya dengan begitu bagus. Begitu nyampe di rumah, hilang kesabaran tersebut. Kita kadang-kadang bisa bersabar ketika ada uang. Begitu di rumah nggak ada orang yang menggaji dengan kesabaran kita, kesabaran menjadi hilang. Padahal nggak begitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalian pengen hidup Anda tenang, ketika di masjid tenang, di kantor tenang, di rumah juga tenang, maka bersabarlah. Ya, bersabarlah. Makanya Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kepada kita semuanya, ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan perilakunya orang-orang mukmin. Kenapa mengherankan? Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusan yang menimpa pada diri kita semuanya orang beriman itu adalah baik. Kalau semuanya yang menimpa pada kita semuanya baik, pasti kita hidupnya kita akan tenang. Itu pasti. Semuanya baik-baik saja. Nah, gitu ya. Semuanya pasti tenang, baik-baik saja. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak akan bisa terjadi kecuali hanya orang yang beriman. Orang selain tidak beriman nggak akan mungkin. Inna sabatu sarra syakara. Apabila diuji dengan sesuatu yang menyenangkan, dia senantiasa alhamdulillah. Fakana khairallah, maka itu adalah baik buat dia. Wa in asabatu dzarra sabara fakana khairallah. Dan apabila ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia akan menjadi orang yang bersabar. Nah, bayangkan ya, orang yang dia tidak diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, artinya dia menjadi orang yang sabar. Berarti sabar itu contoh ya. Orang yang dia itu memberi susu dibalas dengan apa? Air tuba. Air tuba itu air apa, Pak? Air apa? Racun ya. Jadi memberi susu dikasih air tuba. Perlu sabar enggak? Nah itu tadi dari kata Rasulullah SAW, in asabathu dharra, apabila diuji dengan sesuatu, saya ini sudah memberi kepada kamu susu, kenapa kamu memberi kepada saya air tuba? Nah begitu ya. Ini artinya perlu kita kesabaran, kata Rasulullah SAW. Maka kalau kita menjadi orang yang seperti itu dalam praktek kita, di mana saja kita berada, pasti muncul nanti khairullah. Begitu Rasulullah akan menjamin kalau orang yang air susu dibalas dengan, pasti akan ada kebaikan. Tapi kalau orang Surabaya nggak begitu. Nah begitu ya. Begitu pas jalannya agak macet sedikit, dari belakang ternyata ada yang nudul. Apa nudul itu? Sama-sama naik sepeda motornya itu ya. Nah, karena dia mungkin entah remnya blong atau dia rodok nggak konsentrasi, tiba-tiba nudul belakang. Kira-kira apa yang dikatakan? Besok. Ini berarti sabarnya kemana? Hah? Sabarnya hilang. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, kepingin hidup kamu tenang, kepingin kebaikan, maka bersabarlah. Air susu dibalas dengan air toba. Kita masih menjadi orang yang sabar. Kalau tadi begitu kita ditutul, nah terus kemudian kita yang ditutul tadi, terus kemudian kita meso-meso, kebetulan sing nutul iku wonge mabuk, apa yang terjadi kira-kira? Apa kira-kira? Tawuran. Padahal ditutul, namanya ditutul, nggak ada yang pesok, nggak ada yang rusak. Begitu loh, kadang-kadang masih belum bisa menerima. Tetapi kalau sifat Allah bukan sobar lagi, tetapi menjadi as-sobur. Apa as-sobur itu? As-sobur itu apa? As-sobur itu memberi air toba dibalas air susu. Bayangkan ya, kalau tadi air susu dibalas dengan air toba, kalau ini enggak. Nah gitu ya, orang memberi air toba dikasih air susu. Bayangkan, namanya mendidik anak itu gampang atau sulit? Hah?
Mendidik anak itu gampang atau sulit? Oh, enggak mesti. Wis diserah nih sekolahan ke TK, SD, SMP, apalagi diserahkan ke pondok, orang tuanya bebas ya, kan didik. Mendidik anak itu sungguh merupakan perbuatan yang mulia, yang luar biasa. Tapi kadang-kadang Allah mengujinya. Nah, gitu ya. Sudah memberi air apa tadi? Susu. Ternyata anak-anak kita ada yang membalas dengan air tuba. Kita menjadi orang yang bagaimana? Iya, sabar atau tidak? Nah, gitu ya. Kita akan menjadi orang-orang yang bagaimana? Nah, oleh karena itu perlu sekali lagi di sini bagaimana kita menjadi orang-orang yang as-sabirah, menjadi orang yang sabar terhadap ujian-ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang sungguh luar biasa di sini ya, yang Allah tampilkan kepada kita semuanya, yaitu ketika Nabi Musa berguru kepada siapa? Oh, berguru pada Nabi Khidir. Isinya pelajarannya apa? Isinya pelajarannya apa? Tentang kesabaran. Sebentar, saya carikan dulu ya. Ayat berapa? Kok belum muncul ya? Ya, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah cerita kepada kita semuanya tentang kisahnya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Jadi suatu saat ketika Nabi Musa alaihissalam dia lagi mungkin berceramah di hadapan para pengikut-pengikutnya. Begitu ceramah di hadapan para pengikut-pengikutnya, ternyata ada yang tanya, "Ayyun nasi aqyas?" Adakah manusia yang paling alim selain Anda? Siapa manusia yang paling Anda di dunia ini? Jawabnya Nabi Musa, saya. Ya, fa'atabullahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela kepada Nabi Musa alaihissalam. Di dalam tafsir itu dijelaskan bahwa akhirnya, ya Musa, kamu jangan begitu. Kamu itu tak kasih ilmu, bukan kamu malah menyanjung saya, tetapi malah justru kamu anggap bahwa ilmu itu adalah milik kamu sendiri. Makanya di antara kita semuanya doa dari Rasulullah SAW ketika kita menuntut ilmu, doa kita adalah Rabbi zidni ilma. Yang punya ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan guru kita. Ya, pada dasarnya semuanya Allah Subhanahu wa taala. Lah oleh karena itulah ketika itu akhirnya Nabi Musa disuruh untuk pergi. Ya, begitu ya. Temuilah di sana di pertemuan dua lautan, di situ akan ada orang yang lebih alim dari Anda, lebih soleh dari Anda. Ya, lebih alim dari Anda dan lebih soleh dari Anda. Singkat ceritanya di sini Allah sampaikan di sini ayat yang ke-65. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka kedua-duanya, Musa ketika itu ditemani dengan temannya yang bernama Yusha bin Nun, dari hamba-hamba kami atainahu rahmatan. Kemudian Nabi Musa menemuinya seorang hamba yang soleh tersebut. Dalam tafsir itu Nabi, orang yang soleh itu namanya siapa? Nabi Khidir, Nabi Khidir ya. Dan dia termasuk, kata Allah Subhanahu wa taala, atainahu rahmatan min indina. Kami berikan rahmat dari di sisiku, wa 'allamnahu, dan kami mengajarinya kepada Nabi Khidir tersebut min ladunna ilma, dari hadapanku berupa ilmu. Akhirnya begitu ketemu, qala lahu Musa, Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda. Jadi sebuah ungkapan yang cukup bagus. Seseorang yang menuntut ilmu itu setidak-tidaknya ada unsur, kalau bahasa Jawa namanya kula nuwun. Kula nuwun. Hal attabi'uka, wahai Nabi Khidir, hal attabi'uka. Nah, begitu ya. Bolehkah aku ngaji kepada Anda? Nah, bolehkah aku mengikuti Anda? Begitu ya. Hal attabi'uka.
bolehkah aku belajar kepada Anda ala an tu'allimani, terhadap apa yang kamu telah mengajariku? Bolehkah aku mengikuti Anda agar kamu nanti mengajariku mimma ulim tarusda, dari Anda yang telah diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ilmu, berupa petunjuk. Jadi Nabi Musa meminta izin kepada Nabi Khidir untuk mau menuntut ilmu. Lalu ternyata belum lama kenal, belum lama ngerti sifat-sifatnya, langsung dijawab oleh Nabi Khidir. Qala, akhirnya langsung berikan jawaban, innaka lan tastati'a ma'iya syabra, sesungguhnya kamu tidak mampu kalau bersamaku untuk menuntut ilmu. Tidak mampu untuk apa? Sabar. Gitu ya. Berarti sabar itu pintu dari kita bisa menuntut ilmu, itu kesabaran menurut ayat ini tadi ya. Jadi kita semuanya mampu mendapatkan ilmu datangnya dari Allah apabila kita menjadi orang-orang yang sabar. Lalu apakah Nabi Musa ya akhirnya bersabar dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Khidir tersebut? Intinya akhirnya kembali bahwa apa jawab Nabi Musa ketika itu? Qala, Nabi Musa berikan jawaban, satajiduni insyaallahu sabira wala asilaka amra. Wahai guruku Nabi Khidir, kamu akan mendapatiku insyaallah menjadi orang-orang yang sabar, wala asilaka amra, dan tidaklah saya ini akan berdurhaka, saya ini tidak akan melanggar dari apa yang kau tentukan kalau aku menjadi murid, sedangkan Nabi Khidir sebagai gurunya. Oke, kalau begitu qala, kata gurunya yang bernama Nabi Khidir, fa init tabatani, syarat kalau kamu nyantri di tempatku, jika kamu mau mengikutiku, fala tas'alni an syai'in, syaratnya cuma satu saja, jangan tanya, jangan bertanya, hatta uhtidalaka minhu zikra, apapun yang aku makan, apapun yang aku minum, apapun yang aku kerjakan, apapun yang aku lakukan, jangan tanya. Syaratnya gampang atau sulit? Gampang atau sulit? Sampai aku nanti memberikan cerita kepada Anda. Gitu ya. Terus ceritanya dilanjutkan di sini. Nah, ini pelajaran yang pertama. Karena Nabi Musa sudah mau dia memenuhi syarat apa yang disampaikan oleh Nabi Khidir alaihi salam ya. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinah. Maka kedua-duanya tiba-tiba dia itu berangkat. Ya, berangkat. Ketika berangkat itu dia menaiki fis safinah, yaitu naik kapal. Berarti ketika itu belum ada angkot, belum ada Grab, belum ada, iya, bis juga belum ada. Adanya angkutannya hanya perahu. Dan ketika itu boleh naik perahu ya. Khorokoha, begitu Nabi Khidir dan Nabi Musa sudah naik perahu, apa yang terjadi? Khorokoha, ternyata perilaku dari Nabi Khidir, khorokoha, perahu itu dilubangi ya, perahu itu dilubangi. Begitu sudah dilubangi ya, atau dirusak, perahunya itu dirusak. Qala akhraqtaha litughrika ahlaha, kamu melubangi perahu tersebut, kamu merusak perahu tersebut agar penumpang ini menjadi tenggelamkah? Gitu ya. Yang dilakukan oleh Nabi Khidir langsung mendapat protes dari santrinya, namanya Nabi Musa. Laqad jita syai'an imro, gimana gak masuk akal, sudah naik perahunya gratis, tidak ditarik bayaran, sudah perahunya baik, dirusak. Gimana Anda ini? Nah, ketika jenengan semuanya punya guru, pas dalam perjalanan ternyata gurunya juga begitu. Nah, bisnya itu mungkin kursinya itu dilubangi, dirusak. Jenengan gimana kira-kira? Hah?
Tapi ini tadi sudah ada perjanjian. Syaratnya, wahai Nabi Musa, ketika apapun yang aku lakukan, kamu jangan protes, jangan protes, diam saja. Akhirnya karena Nabi Musa, ya begitulah Nabi Musa. Nabi Musa itu sudah terdidik oleh umat-umatnya, karena umatnya itu sukanya protes. Disuruh menyembelih sapi, diprotes. Disuruh begini, protes lagi. Perintah begini, protes lagi. Karena protes-protes itulah sehingga menjiwai Nabi Musa. Dan akhirnya ketika berguru kepada Nabi Khidir, ya sukanya protes. Tapi di sini nggak ada yang suka protes ya. Qala, akhirnya Nabi Khidir memberikan jawaban qala. Alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Aku tadi sudah bilang kepada Anda kan, kamu itu nggak akan mampu untuk belajar dengan saya. Kamu itu nggak akan sabar kamu ini ya. Insya Allah di sini sabar semuanya orangnya ya. Insya Allah sabar semuanya. Nah, akhirnya kenapa seperti itu harus nilai kesabaran? Dijawab di ayat yang lain. Allah sampaikan pada kita semuanya di sini. Langsung ya, langsung jawabannya. Padahal ada tiga perilaku ya. Ketika dijawab dengan tadi di ayat yang ke-79 ya, Nabi Khidir memberikan jawabannya kepada Nabi Musa alaihi salam. Kepada Nabi Musa alaihi salam. Apa jawabannya? Wahai Nabi Musa, amma safinatu fakanat limasakin. Kenapa aku ini merusak, melubangi perahu tersebut sehingga perahu tersebut cacat? Fakanat limasakin, karena perahu itu sebenarnya miliknya orang-orang miskin yang dia itu dengan susah payah mengumpulkan uang, mengumpulkan gajinya, mengumpulkan hari demi hari, hari demi hari, sehingga mereka semuanya mempunyai kapal yang bagus. Akhirnya itu sebenarnya untuk menjadikan lahan ma'isyah mereka, pekerjaan mereka. Dan mereka ya'maluna fil bahri, dan mereka semuanya itu memang pekerjaannya di lautan. Fa'aradtu an aibaha, ketika aku merusak perahu tersebut, ketika aku menjadikan perahu tersebut cacat. Nah, gitu ya. Sesuatu itu kalau cacat ya. Nah, gitu ya. Maaf. Ketika ada sepeda motor Beat yang baru dengan sepeda motor RC itu tahun berapa? Atau Supra Fit. Nah, kira-kira yang dicuri oleh pencuri itu yang mana? Yang Beat yang baru. Nah, begitu ya. Ngapain harus mencuri Supra Fit? Ngapain harus mencuri sepeda RC? Nah, gitu ya. Maaf misalkan saja. Nah, ini ternyata juga begitu. Ketika ada sebuah perahu yang dia perahunya itu perahu sudah bagus dan tidak ada cacatnya, maka di sini wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin husba. Ketika perahu itu nanti melewati di suatu tempat, ya gitu ya. Kalau perahu itu dalam posisi bagus, maka perahu itu pasti akan dirampas, karena di ujung sana itu ada orang raja yang dia suka merampas perahu yang bagus. Berarti nilai letak kesabarannya Nabi Musa itu di mana? Inilah Nabi Musa melihat segala sesuatunya. Kalau minum air itu langsung hausnya hilang. Kalau lapar makan berarti laparnya langsung hilang. Kalau badan kita kotor mandi berarti langsung bersih. Maunya Nabi Musa begitu. Dia melihat tentang masalah bagaimana perahu itu kalau dirusak. Dia tidak bersabar bahwa seseorang yang dia sebenarnya akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi melalui jalan sesuatu yang tidak baik. Contoh seperti tadi, ya gitu ya. Jadi kapal itu seandainya dia itu tidak rusak,
maka kapal itu akan dirampas. Maka kalau kapal itu dirampas, tentunya orang-orang miskin tadi sudah tidak punya kapal lagi. Maka inilah dalam kehidupan kita, mampukah kita menjadi orang yang bersabar seperti kisahnya tadi? Kadang-kadang kita itu baik, kita mau melakukan sesuatu yang baik, tetapi Allah menguji sesuatu yang tidak baik. Berkurangnya harta kita, usaha kita yang mungkin gagal. Nah, ini sebenarnya Allah sudah menyiapkan untuk tahun depan Anda itu akan sukses. Nah, gitu ya. Tahun depan Anda itu akan berhasil. Tetapi kadang-kadang kita tidak. Begitu kita diuji dengan sesuatu kegagalan dalam usaha kita tadi, malah justru kita mengambil jalan haram. Ini berarti menunjukkan apa? Ketidakadanya sabaran terhadap diri seseorang. Nah, padahal Allah itu akan memberikan sesuatu itu yang tanpa kita duga. Sebagaimana tadi para orang-orang miskin yang memiliki perahu tadi, kalau seandainya tidak dicacat, tidak dirusak oleh Nabi Khidir, maka dia akan kehilangan. Jadi contoh, katakanlah kalau perahu itu misalkan saja ya, perahu itu harganya katakanlah berapa? Misalkan saja 100 juta ya. Perahu tersebut harganya 100 juta. Karena perahu tersebut baru, harganya 100 juta. Begitu dirusak, karena dirusak, material yang rusak tadi katakanlah nilainya 10 juta. 10 juta. Kehilangan 10 juta, tetapi dia tidak kehilangan 100 juta. Gitu ya. Jadi ini pun kadang-kadang diri kita juga begitu. Ketika kita diuji oleh Allah dengan kekurangan, ketidakberhasilan, ketika kita semuanya masih tetap menjadi orang yang sabar, itulah nanti yang Allah berikan kepada kita semuanya sesuatu yang luar biasa. Nah, kembali lagi contoh yang kedua. Kalau tadi berkaitan dengan masalah bagaimana tiba-tiba Nabi Khidir itu merusak perahu. Nah, gitu ya. Perjalanan yang berikutnya lagi tentang masalah fantolako. Setelah Nabi Musa mengatakan bahwa dirinya sabar tentang apa yang telah dilakukannya tadi ternyata salah, fantolako, begitu dia sudah selesai naik perahu, begitu naik perahu ternyata di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kedua-duanya. Begitu turun, karena di pinggir pantai itu biasanya mesti ada taman-taman untuk bermain. Fantolako, maka kedua-duanya berangkat lagi. Hatta idza laqiya hulaman. Begitu dia sudah berada di daratan tadi, laqiya hulaman, kedua-duanya itu mendapati ada seorang anak kecil, hulam ya. Faqatalahu, begitu mendapati anak kecil yang lagi bermain dengan teman-temannya tadi, faqatalahu, tiba-tiba Nabi Musa membunuhnya. Begitu membunuhnya, qala, dia berkata, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Hei Nabi Khidir, ini anak kecil, belum punya dosa. Ini gimana kok bisa dibunuh? Ini gimana? Orang tuanya nanti kalau nangis, orang tuanya dia susah, orang tuanya kalau Anda dilaporkan ke polisi gimana nanti? Ini anak kecil yang nggak punya dosa. Ya gitu ya. Laqad ji'ta syai'an nukra. Ini gimana ini Anda ini, ya gitu ya. Siapa yang bertanya tadi? Nabi Musa. Apa jawab dari Nabi Khidir? Dia mengatakan, qala alam aqul laka innaka lam tastati'a ma'iya sabr. Ternyata Anda juga tidak sabar. Akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dijawab oleh Nabi Khidir alaihissalam. Akhirnya mengatakan, sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahhibni qad balaghta min ladunni udhra. Kalau aku nanti tanya segala sesuatu, ya sudahlah,
berarti saya nggak akan ngaji kepada Anda. Gitu ya. Nah, lanjutnya di sini, fa'amal gulam, maka anak kecil tadi kenapa aku bunuh? Fakana abawahu mu'minaini, maka kedua orang tua dari anak yang aku bunuh itu dia adalah mu'minaini, kedua-duanya orang yang mukmin, taat, sholatnya bagus, zakatnya bagus, perbuatan akhlaknya bagus, di masyarakat juga bagus. Fakhashina, maka aku takut ayyurhiqahuma tughyana wa kufra, ketika anak kecil tadi itu sudah menjadi anak yang dewasa, menjadi anak yang sudah besar, maka akan bisa menyebabkan kedua orang tuanya itu menjadi kufur. Jadi Nabi Musa tidak faham bagaimana kalau perjalanan anak itu nanti setelah dewasa akan menjadikan kufur orang tuanya, padahal Nabi Khidir sudah mengetahuinya. Nah, gitu ya. Lalu kesabaran apa di mana di sini? Inilah perlu adanya kesabaran bahwa Nabi Musa alaihissalam sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang menyakitkan, seakan-akan itu betul-betul akan menyakitkan. Padahal ketika sesuatu yang menyakitkan itu Allah akan gantikan yang lebih bagus lagi. Maka kata Allah di sini, fa'aradna, kami akan gantikan, kata Allah, ayyubdilahuma rabbuhuma khaira, Allah nanti akan menggantikan anak yang terbunuh tadi menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Inilah kadang-kadang kita belum sabar untuk melihat sesuatu yang kadang-kadang itu sebenarnya adalah ujian Allah dari kita, padahal itu kebaikan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga kesabaran yang harus kita miliki adalah kesabaran yang sungguh luar biasa, yang akan mendidik kepada kita semuanya orang-orang yang hidup kita pasti tenang. Kalau kita tenang nanti di akhirat kelak, kita pasti akan menjadi orang-orang yang dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ada seorang ulama yang bernama Imam Shadiq mengatakan bahwa ibadah kepada Allah yang paling mulia adalah sabar. Wasta'inu, oh ya kan, hafal semuanya kita, tapi kadang saya belum sabar. Jadi ibadah yang paling mulia di depan Allah Subhanahu wa ta'ala sabar. Kalau sholat sehari 5 kali, kalau sabar sehari berapa kali? Setiap saat kita harus menjadi orang yang sabar, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, suka maupun tidak suka. Selanjutnya dia mengatakan bahwa manusia yang paling bijak dalam pandangan Allah adalah yang paling ridho dan senang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi diriwayatkan di sini bahwa di antara makhluk Allah, orang yang paling ridho dengan Allah adalah ia yang mengenal Allah yang Maha Kuasa. Barang siapa ridho dengan kehendak Allah, menerima keputusan Allah, maka Allah akan menambahkan pahala baginya. Dan barang siapa yang tidak menyukai keputusan Allah, kehendak Allah akan menundukkannya dan Allah akan menghapuskan pahalanya. Maka itulah Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kita semuanya bahwa ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu lahu khair. Sungguh mengherankan perilaku orang-orang beriman, semua yang Allah ujikan dalam kehidupannya semuanya adalah baik. Walaysa dzaka illa lil mu'min, dan itu tidak akan bisa terjadi kecuali hanya orang yang beriman. Tenanglah orang yang beriman diuji oleh Allah dalam kondisi yang apa saja. Kalau sudah seperti itu, kembali lagi, insya Allah kita semuanya akan layak dipanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Semoga aja ilmu yang kita pelajari tadi, semoga Allah berikan kepada kita semuanya, bukan hanya di otak kita, mampu untuk turun ke hati kita, sehingga mampu menjadikan kita menjadi orang-orang yang jiwa kita tenang, sebagaimana layak nanti dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.